Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bang Unai di channel kesayangan Anda, Bala Misteri. Pada kesempatan ini saya kembali akan menceritakan kisah sambungan dari episode sebelumnya. Si cantik baju merah, teman dari dimensi lain. Setelah Rahmat membeberkan dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di Semarang dan menceritakan sikap yang sangat tidak profesional rekan kerjanya Wahyu. Setelah obrolan panjang, Rahmat pun menutup telepon. Sejenak terdengar suara aneh dari arah belakang. Kondisi kontrakan yang sepi yang menyadari bahwa Rahmat itu hanya sendiri, tetapi aneh seolah-olah ada aktivitas di belakang dan seolah-olah ada orang lain yang ada di belakang. Rahmat pun mencoba menggeser posisi duduknya untuk bisa lebih jelas melihat ke belakang. Ternyata nampak sosok wanita cantik melambaikan tangan. Entah apa yang dia ingin sampaikan kepada Rahmat. Wanita cantik berbaju merah, cantik sekali. Sebagai laki-laki normal, Rahmat merasa gelora dan hasad, tetapi bercampur rasa merinding. Cantik tapi menakutkan, itu yang dirasa oleh Rahmat pada saat itu. Bulu kuduk Rahmat pun merinding. Rahmat pun seolah terdiam, mulutnya terkunci. Hanya dalam hatinya berteriak seraya berkata, "Siapa kamu? Siapa kamu? Mohon jangan ganggu aku. Jangan ganggu aku." Itu teriak dalam hati Rahmat. Dalam ketakutan, tiba-tiba telepon Rahmat pun berdering. Terdengar keras dan Rahmat tersadar sosok wanita itu pun sontak menghilang dari pandangan Rahmat. Ternyata sang istri menelpon. "Assalamualaikum ya. Gimana kabar kamu di sana? Ibu khawatir." "Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah sehat. Kamu sama anak-anak gimana?" "Alhamdulillah sehat ya." "Ya syukurlah." "Ya kenapa sih kamu kok nggak telepon-telepon? Anak sakit. Tiap malam Gigo nyariin ayahnya." Rahmat pun menceritakan apa yang terjadi di Semarang. "Ya Allah, ya sudah sekarang kamu beres-beres dan kembali ke Jakarta ya." Miris dengarnya. "Tunggu Bu, tapi kan ayah nggak pegang uang. Uang yang kamu kasih untuk pegangan ayah di sini hanya bisa untuk bertahan hidup." Istri Rahmat pun saat itu menangis, meratapi nasib sang suami di kampung orang yang hidupnya terlunta-lunta. Udah ya, kamu balik segera mungkin. Masalah ongkos nanti aku usahakan." Tidak lama, mereka pun mengakhiri pembicaraan via telepon. Berdering kembali telepon Rahmat. Ternyata pada saat dilihat, telepon dari Rozi, teman kecil yang belum lama mengadakan perhelatan pernikahan. "Assalamualaikum Mas Rahmat." "Waalaikumsalam Ji. Ada apa Ji?" "Mas, kamu tinggal di mana di Semarang? Tolong segera SMS alamat kontrakan kamu." "Kenapa Ji?" "Udah, jangan banyak tanya. Agus udah cerita semua lewat istri kamu di Jakarta." "Iya Ji, cuma
Aku nggak pegang uang untuk beli tiket kereta. Mas Rahmat, Mas Rahmat. Udahlah Mas, kita tuh teman kecil. Kita lagi ada di kampung orang, gak usah mikirin itu. Besok aku dan istri akan ke Jakarta. Kita bareng. Ongkos kereta biar aku yang tanggung. Ji, aku nggak enak Ji. Udahlah Mas. Segera bergegas, tutup telepon, SMS alamat kamu. Aku jemput sekarang juga. Oke, oke, oke. Segera aku kirim. Yaudah. Singkat cerita, Rahmat pun dijemput si Rozi. Yang saat itu Rahmat sudah menunggu di gapura yang tidak jauh dari komplek pemakaman pertama kali Rahmat melihat sosok cantik berbaju merah. Rahmat pun gusar, tak sabar menanti kedatangan si Roji. Khawatir sore itu yang menjelang maghrib, sosok wanita itu kembali akan menampakkan wujudnya. Cantik tapi menakutkan, cantik tapi bikin merinding. Terasa sekali. Si Rahmat kemana? Si Rozi kemana? Kok lama sekali? Rahmat pun menanti-nanti kedatangan Rozi pada saat itu. Kurang lebih sekitar 15 menit, satu unit kendaraan roda 2 menghampiri Rahmat. Assalamualaikum, Mas Rahmat. Waalaikumsalam. Maaf, maaf, maaf. Udah lama nunggu ya? Baru 15 menitan sih. Tapi jujur Ji, gua ngilu, gua merinding di sini. Emang kenapa sih Mas? Nanti deh aku ceritain. Yaudah, ayo, naik. Rahmat pun meninggalkan kontrakan tanpa memberi kabar ke Wahyu. Rahmat dibawa di satu perumahan mewah di kota Semarang. Ternyata itu adalah rumah Om Rozi. Sampai di rumah, Mas, kamar Mas Rahmat di lantai 2. Yuk, saya antar. Sampai di kamar, Rahmat pun masuk. Terlihat ranjang yang besar dan interior kamar yang begitu mewah. Mas Rahmat udah di sini, istirahat yang tenang, buang pikiran yang macam-macam. Kalau mau makan apa-apa, tinggal minta di bawah ada asisten rumah tangga. Atau nanti saya ngomong sama asisten rumah tangga untuk disiapin semua. Pokoknya Mas Rahmat santai dulu sini. Aku kembali ke rumah mertua, istri juga ada di sana, sedang siap-siap dan packing barang yang akan dibawa ke Jakarta. Besok pagi aku dan istri kembali dan kita berangkat ke Jakarta. Ya Ji, makasih ya udah ngerepotin kamu. Udah, santai aja Mas Rahmat. Keesokan harinya kami pun bergegas berangkat ke Jakarta. Sepanjang jalan Rahmat pun menceritakan selama 2 minggu di Semarang. Hah? Jadi Mas Rahmat setelah acara pesta pernikahan aku di gedung, pulangnya jalan kaki? Iya, itu kan jauh Mas. Kenapa nggak bilang sih? Nanti kan diantar sama kakak atau sama adik ipar. Atau nginep di rumah mertua. Lagian juga kan keluarga besar di Jakarta. Aku udah pesenin hotel berapa kamar. Kamu bisa nginep, bisa tidur di hotel dulu, baru besok paginya bisa pulang. Ya nggak gitu Ji. Kamu lagi sibuk, kamu lagi pesta. Nggak mungkin aku jadi beban kamu sibuk. Dan harus ngurusin aku. Enggak lah. Mas Rahmat masih aja berpikir kayak gitu. Kita nih teman kecil Mas. Lagi-lagi posisi kita di kampung orang. Ya udah Ji, udah lewat. Begitulah sekilas cerita perjalanan saya selama 2 minggu di Semarang. Rozi begitu geram mendengar sikap dan keraguan si Wahyu. Sepanjang jalan dan sampai di Jakarta, Wahyu sama sekali tidak menghubungi si Rahmat. Mungkin ada perasaan bersalah dan semua kelakuan yang telah diketahui oleh bos Pak Taufik. Dan saat sampai di Jakarta, Rahmat pun
menghadap ke Pak Taufik sekaligus mengundurkan diri secara baik-baik. Kini Rahmat jadi pengangguran dan mencari pekerjaan baru. Saat luang, Rahmat dan teman-teman berkumpul di base camp yang biasa mereka berkumpul. Dan kebetulan pada saat itu Rozi kembali ke Jakarta. Kita pun lengkap dan bersama kita menikmati hidangan kopi hangat di pinggir kali di mana tempat biasa kami berkumpul. Sedang asik, Rozi sesekali memperhatikan cincin yang melingkar di jari manis si Rahmat. Mas, lihat dong cincinnya. Rahmat pun melepas batu cincin yang melingkar di jari manis tangan kirinya. Mas Rahmat, buat aku aja deh. Anggap sebagai hadiah pernikahan aku kemarin. Dalam benak hati Rahmat serba salah. Dikasih, itu amanat dari Babe. Tidak dikasih, Rozi sudah punya jasa. Dan Rahmat merasa utang budi. Boleh aja sih Ji, tapi ini yang gue bilang, yang pernah gue cerita, ini amanat dari si Babe. Ya udah, aku jaga baik-baik. Udah sinilah. Nanti deh, gue tanya dulu deh sama si Babe. Rahmat pun dalam posisi bimbang antara dua pilihan, memberikan kepada Rozi atau dia bertahan pada amanat yang sudah disampaikan oleh Babe. Ya malah bengong si Rahmat. Ya mas, udah anggaplah ini sebagai hadiah pernikahanku. Kembali Rozi mendesak dan merayu Rahmat. Akhirnya Rahmat pun berniat memberikan dengan catatan sebagai amanat yang harus dijaga. Oke deh, tapi tolong ya Ji, lu jaga baik-baik. Akhirnya Rahmat pun memberikan batu cincin itu kepada Rozi. Selintas sosok wanita cantik nampak melintas dari sisi seberang sungai. Yang posisi seberang sungai itu membelakangi kami pada saat duduk di tanggul. Seberang sungai terdapat pohon pisang yang begitu banyak sampai ke tepian bibir sungai. Dan tiba-tiba terdengar suara keras sekali. Blur. Seketika itu kami terkejut mendengar suara keras. Satu pohon pisang besar jatuh ke sungai. Hah? Apa itu seberang? Agus bertanya ke rekan-rekannya. Pohon pisang Gus, mungkin longsor, tanahnya labil, tegas Rahmat yang berupaya untuk menenangkan apa yang sebenarnya terjadi. Sambil berbisik dalam hati, apakah sosok wanita itu tidak terima dengan aku serahkan batu cincin itu ke Rozi? Sudahlah. Rahmat pun tidak mau terlalu berlebihan menganggap benda itu adalah benda sakral atau entah apa namanya. Rahmat pun berusaha untuk menjaga hati dari segala bentuk kemusyrikan. Rahmat hanya menganggap cincin itu hanya sebagai aksesoris dan kenang-kenangan dari Babe. Cukup sampai di situ. Singkat cerita, pada saat Rahmat bekerja, dia sempat mengontrak, tujuannya untuk bisa mandiri dan tidak jadi beban orang tua. Padahal kita kenal orang tua Rahmat itu juragan kontrakan. Tapi mental Rahmat yang memang pekerja keras, dia berusaha hidup mandiri dan tidak mau menyulitkan keluarga, terutama bapak dan ibunya. Rahmat berusaha untuk tidak tinggal dari rumah orang tua, peninggalan orang tua.
Tapi pada saat itu ketika Rahmat dalam posisi menganggur, yang pada posisi tidak menghasilkan, terpaksa menuruti arahan dari orang tuanya, Rahmat pun diberi satu rumah petakan untuk ditempati bersama anak istri. Yang kebetulan pada saat itu penyewa rumah kontrakan pindah ke pinggir Jakarta. Rahmat pun merapikan rumah itu dengan dana seadanya hasil dari penjualan sang istri berdagang kue kering di pasar pagi. Setelah dirasa rumah itu sudah lebih baik dan layak huni, Rahmat pun bersama keluarga kecilnya mulai menata hidup. Satu beban telah berkurang. Yang biasa Rahmat membayar kontrakan mulai saat itu sudah tidak perlu lagi. Tinggal memikirkan listrik, gula, dan kebutuhan sehari-hari. Satu ketika, ayah, kamu perhatikan gak? Mencium wangi. Wangi sekali. Dan hampir aku tidak pernah mencium wangi seperti ini. Dan ini suka tercium di rumah kita di malam-malam tertentu. Iya, wangi sekali. Siapa ya malam-malam gini mandi? Jawab Rahmat ke istrinya. Sebenarnya Rahmat sudah tidak asing lagi dengan wangi tersebut. Itu adalah wangi sosok wanita cantik berbaju merah. Tapi Rahmat berusaha tidak peduli dan menyembunyikan dari semua itu. Bahkan satu malam, kakak ipar atau istri dari kakaknya si Rahmat, sebut saja Kak Saroh, malam Jumat dan mampir main ke rumah. Istri Rahmat dan Kak Saroh berbincang di ruang tamu. Dan Kak Saroh bertanya, wangi banget ya, siapa malam-malam begini mandi? Iya Kak, kalau malam-malam tertentu rumah ini tercium yang belum pernah kita cium wanginya. Dan tidak ada orang mandi dari kamar mandi umum, orang-orang kontrakan di sisi luar sana Kak. Jawab istrinya Rahmat. Masa sih? Sangkal Kak Saroh. Karena penasaran, Kak Saroh pun keluar ke arah teras dan melihat ke arah ujung deretan kontrakan yang terdapat kamar mandi umum penghuni kontrakan. Iya, kok di kamar mandi kontrakan tidak ada aktivitas apapun. Sepi. Bikin dinding aja, ungkap Kak Saroh. Rahmat pun pada saat itu biasa di kursi meja, tempat Rahmat menghabiskan waktu sambil menyusun beberapa lamaran dan CV. Rahmat ternyata diam-diam mendengarkan obrolan sang istri dan Kak Saroh. Dalam hati Rahmat berbisik, si cantik baju merah datang dan wanginya menyengat sekali. Untuk menghindari hal-hal yang sulit dijelaskan dan rasa takut dari isi rumah, Rahmat berusaha menyembunyikan hal tersebut. Singkat cerita, setelah 5 tahun Rahmat dan keluarga kecilnya tinggal di rumah itu dan sudah memiliki 3 putra. Rahmat sudah bekerja di salah satu perusahaan kontraktor manpower supply di salah satu industri yang bergengsi. Bahkan perjalanan karir Rahmat bisa dibilang cukup lumayan. Dari sebelumnya sebagai OB, seiring waktu dan semangat yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Rahmat, kini Rahmat dipercaya masuk dalam tim development sebagai marketing untuk menghandle semua pekerjaan tender dan semua lelang-lelang pekerjaan. Satu ketika, istri Rahmat bertanya kepada sang suami, "Ayah,
kok udah lama ya rumah ini tidak tercium wangi yang biasa kita cium. Mana ya tahu, setannya mandinya pindah kali, jawab Rahmat dengan canda. Ah, kamu ya bikin merinding aja. Tapi iya kok sudah berapa bulan ini tidak mencium wangi-wangian. Kamu merasakan gak sih? Kembali sang istri penasaran. Tidak tahu ah, nanya gitu kok ke ayah. Jawab kembali si Rahmat. Tetapi dari situ Rahmat menyadari dan berbisik dalam hati. Iya ya, kok si cantik udah lama tidak menampakkan diri. Coba deh besok aku telepon si Roji. Ya, kamu malah bengong, tegur sang istri. Ah, masa sih? Dari tadi aku ketik-ketik kok, sanggah Rahmat. Ketik apaan? Dari tadi aku perhatikan kamu hanya tatap layar. Tanpa ada pergerakan kamu ngetik dari keyboard. Sambung sang istri. Sedikit sisipan cerita dari Rahmat tentang batu cincin itu. Rahmat bisa dapatkan batu cincin merah ros itu dan dari mana dia dapatkan. Sekitar 7 tahun yang lalu rumah tangga Rahmat hampir retak seretak-retaknya. Rahmat terciduk menikah sirih ketika dia bertugas di salah satu pulau jauh, pulau Indonesia Timur, dan ketahuan oleh sang istri. Keributan terjadi antar kedua istri Rahmat. Rahmat lebih memilih bertahan dengan istri tua. Sebab sebelum menikah sirih istri muda Rahmat sempat berjanji akan tetap menghormati dan tidak akan merusak keluarga Rahmat dengan istri tuanya. Tapi perjalanan waktu dan kenyataan yang berbeda, istri muda Rahmat seolah ingin menguasai Rahmat sepenuhnya. Sejak itulah mantan istri muda Rahmat sakit hati dan berusaha menghancurkan rumah tangga Rahmat. Apapun ditempuh, sang mantan istri santet, peluh, guna-guna dilakukan. Tetapi karena keteguhan dan kekuatan pasangan Rahmat dari istri tua, semua itu mampu dilewati. Kuncinya ikhlas dan tidak membalas dendam dengan apapun bahaya yang mengancam mereka. Seperjalanan spiritual Rahmat untuk menenangkan diri dari semua kemelut rumah tangga. Dia berjumpa salah satu guru spiritual dan memberikan batu cincin merah ros itu. Kita kembali ke kisah. Keesokan harinya Rahmat pun menelpon si Roji. Tujuannya untuk menanyakan batu merah ros yang pernah diberikan beberapa tahun yang lalu. Assalamualaikum Ji. Rahmat menelpon via WhatsApp call. Ya, sekarang sudah mulai kekinian, sudah ada aplikasi WhatsApp. Waalaikumsalam. Ada apa Mas? Tumben nelpon. Jawab Rozi. Gimana kabar keluarga? Dan kapan kamu main ke Jakarta? Udah lama sekali. Lanjut Rahmat. Alhamdulillah sehat Mas. Kamu sendiri gimana? Dan keluarga kabarnya? Sambung Rozi. Alhamdulillah sehat. Iya. Kamu masih ingat gak batu merah ros yang pernah aku berikan? Ingat. Tapi maaf Mas, waktu itu bapak mertuaku lihat cincin batu merah ros itu, katanya ada sesuatu. Aku sendiri tidak paham apa yang dimaksud mertuaku. Jelas Rozi. Terus sekarang di mana tuh batu? Balik tanya Rahmat. Kata mertuaku sih hilang Mas. Terbesit dalam benak si Rahmat. Benar kan? Si cantik baju merah gak datang-datang lagi. Ini batunya hilang. Duh, si Rozi udah dititipin malah dibikin hilang. Duh, gimana sih kamu Ci?
Aku kan udah pesan tolong jaga sebagai hadiah pernikahan dan tanda terima kasih aku sudah menolong waktu aku di Semarang. Jelas si Rahmat. Itu dia. Kamu kan sudah kasih. Ya hilang ya sudah, itu jadi tanggung jawab aku Mas Rahmat. Tegas Roji. Ya tidak apa-apa sih. Cuma ada sesuatu yang tidak bisa aku ceritakan dari batu cincin merah ros itu. Ji. Aku coba menjaga diri supaya terhindar dari kemusyrikan. Kembali Rahmat menjelaskan. Memang ada apa sih Mas dengan batu cincin itu? Tanya Roji dengan penasaran. Udah nggak perlu tahu. Ya sudah, kalau emang hilang aku cuma memastikan aja. Ya Mas maaf, mertuaku simpan gak tahu kemana. Jawab. Ya sudah deh. Oke, makasih. Waktu demi waktu pun berlalu. Rahmat dan keluarga hidup sederhana. Sampai sepasang suami istri itu memiliki 3 orang putra. Rahmat yang bekerja sebagai karyawan swasta, sang istri yang berdagang yang awalnya membuka lapak gelar di pasar pagi, kini sudah memiliki kios kecil-kecilan. Kios kecil-kecilan yang berada di dekat rumah. Sampai satu ketika, Bu, tadi emak bilang, daripada rumah dan warung terpisah, sebaiknya kata emak, kita bergeser ke depan biar nyatu rumah dan warung. Tukeran sama kakak. Jelas si Rahmat ke sang istri. Sayang ya, ini rumah dari kondisi ambruk, kita renovasi pelan-pelan, masa kita pindah lagi. Modal lagi, keluar duit lagi, renovasi lagi. Lagian juga rumah yang di samping warung kita itu mirip kondisinya dengan rumah yang dulu yang kita tempatin, rusak banget ya. Jawab sang istri. Ya tidak ada apa-apa Bu, kita modalin lagi. Itu tempat pas hook dan punya nilai ekonomi. Dan aku rasa keluarga mendukung kok, daripada lahan itu disewa untuk orang lain, untuk usaha orang lain, mending ketahuan anaknya sendiri yang dagang di hook itu. Tegas Rahmat kembali. Ya terserah kamu sih. Kamu yang cari uang, aku sebagai istri hanya bisa ikut apa kata suami. Tapi emang benar sih, tempat itu cukup strategis untuk kita kembangkan. Jawab sang istri. Ya sudah, tidak lama lagi ada kumpul keluarga tentang pembagian hak waris dan pemetaan. Biar coba aku usulkan hal itu. Lanjut Rahmat. Singkat cerita, Rahmat dan keluarga kecil pun pindah bergeser ke rumah yang posisinya di pinggir jalan. Dan memang istri Rahmat adalah sosok wanita berjiwa wira swasta dan mampu mengembangkan usahanya. Satu ketika, ayah, ada tetangga punya lemari tua, antik sekali. Karena sempit, tadi dia nawarin, kamu mau nggak? Tanya sang istri. Ya terserah kamu. Kalau emang masih bagus, nggak salahnya. Lagian rumah lemari kita yang kemarin itu rusak berat. Kita mau beli lagi kan habis renovasi rumah, belum kebeli lagi. Tegas Rahmat. Ya sudah, coba aku bilang ke tetangga besok. Tapi kamu bantu angkat ya, berat masalahnya lemarinya. Jelas sang istri. Iya, besok kan juga weekend, ayah di rumah. Tegas Rahmat. Keesokan harinya, Assalamualaikum Bu Marni. Salam dari luar dari Bu Rahmat. Waalaikumsalam. Oh, Bu Rahmat masuk Bu. Jawab Bu Marni. Terima kasih Bu Marni.
Lanjut sang istri, Rahmat. Ada apa ya Bu Rahmat? Apa yang bisa saya bantu? Tanya Bu Marni. Bu Marni kemarin kan nawarin lemari. Kebetulan sudah saya sampaikan ke ayahnya. Oh alah, iya, hampir lupa saya Bu. Itu lemarinya. Sempit Bu, naruhnya di mana, lagian juga anakku juga habis beli yang baru tuh. Ya udah, ayahnya juga mau kok. Singkat cerita, Rahmat dan istrinya dan satu perbantuan datang ke rumah Bu Marni untuk mengangkat lemari antik tersebut. Masih kekeh dan antik ya Bu lemarinya? Jelas Rahmat. Iya Pak, cuma bingung simpan di mana. Sudah ada yang lemari baru. Ya sudah Bu, biar kami manfaatin. Tapi ini isi lemari sudah dipastikan kosong semua kan Bu? Sudah Pak, sudah dikosongkan. Sudah tidak ada apa-apa lagi. Jelas Bu Marni. Sampailah lemari itu di kamar tidur aku dan istri. Pakaian dimuat, pakaian Rahmat dan pakaian istri dimasukkan dan ditata. Sang istri biasa menyimpan jarum peniti segala macam di laci lemari tersebut. Satu ketika sang istri ingin membersihkan kuku anak yang paling kecil. Sebut saja Adilan. Dan Siena, kukunya digunting biar bersih. Ambil gunting kukunya di lemari kamar ibu. Panggil sang ibu ke anaknya. Baik Bu. Tidak lama si kecil, anak yang bontot, bergegas ke kamar orang tuanya untuk mengambil gunting kuku dan memberikannya ke orang tuanya. Ibu, gunting kukunya. Iya Bu, Dede Adilan tadi nemuin ini di laci kamar. Si kecil menunjukkan sesuatu ke ibunya. Apaan dek? Batu cincin. Cakep banget. Coba tanya ayah sana. Itu batu cincin ayah bukan? Titah sang ibu. Ayah, ini Dede nemu di lemari ya. Si kecil kembali menunjukkan benda yang di tangannya kepada ayah. Ahmad yang sedang asik di ruang kerja dan sedang fokus dengan pekerjaannya. Kebetulan ruang kerja Rahmat masih satu ruangan dengan ruang keluarga yang hanya dibatasi kursi sofa yang minimalis. Apa itu dek? Tanya Rahmat ke sang anak. Ini ya, benda apa ya? Bagus sekali. Tegas Adilan si kecil. Coba sini lihat. Adilan pun memberikan benda tersebut ke ayahnya. Setelah Rahmat menerima benda tersebut, ternyata batu cincin merah ros. Terbesit dalam pikiran Rahmat dan kembali kepada batu cincin yang pernah diberikan ke Rosi beberapa tahun yang lalu. Ayah, kamu kenapa? Tanya sang istri memperhatikan si kecil ke arah ayah. Bu, ya kamu masih ingat nggak cincin merah ros yang pernah diberikan sama Pak B. Sadeli? Dan cincin itu ayah kasih ke Rosi. Tanya Rahmat ke sang istri. Iya, ibu ingat kok. Iya, kok sama ya? Sini coba ibu lihat ya. Tegas sang istri. Bukan sama lagi Bu. Ini memang batu cincin merah ros yang pernah ayah kasih ke si Rosi. Jawab si Rahmat. Iya ya, kok bisa balik?
Tanya kembali sang istri. Nggak tahu nih Bu, ayah juga berpikir keras, kok bisa balik ya, susah dinalar dengan pikiran. Besok dah Bu, minta tolong tanya Bu Marni, kira-kira mungkin ada barang yang ketinggalan di laci. Ayah jadi penasaran. Tegas Rahmat. Keesokan harinya, Bu Marni, maaf, nanya Bu, ketika ibu nyerahin lemari ke kami, apa masih ada barang yang tertinggal di lemari? Tanya istri Rahmat ke Bu Marni. Gak ada Bu, sudah aku pastikan isi lemari sudah kosong semua. Tegas Bu Marni. Termasuk laci lemari, isinya sudah ibu ambil semua. Tanya kembali penasaran Bu Rahmat, istri Pak Rahmat. Sudah Bu, itu barang-barangnya sudah aku cek semua, tidak ada yang tertinggal. Jelas Bu Marni. Oh ya sudah, kali Bu Marni merasa ada barang yang tertinggal, atau mungkin barang-barang almarhum suami ibu. Emang kenapa sih Bu? Tanya penasaran Bu Marni. Gini aja dah Bu Marni, ke rumah yuk. Ada yang ingin disampaikan sama suamiku. Ajak Bu Rahmat. Sampai di rumah Rahmat. Ini Bu Marni, lihat batu cincin merah ros ini. Ini ada di lemari yang ibu kasih. Takutnya ini punya Bu Marni atau almarhum suami ibu. Jelas Rahmat sambil menunjukkan batu cincin merah ros itu. Bukan Pak, ini bukan punya saya. Isi dari lemari itu memang peninggalan almarhum suami. Tapi saya tahu Pak, isi apa aja dalam lemari itu saya tahu. Hafal betul. Tegas Bu Marni. Yakin Bu, nggak ada ibu merasa punya barang sebagus ini. Enggak Pak. Oh ya sudah. Saya hanya memastikan Bu Marni. Tegas Rahmat. Terbesit si Rahmat makin penasaran. Jelas batu ini bukan milik Bu Marni dan almarhum suaminya. Rahmat pun kembali memastikan ke Rozi. Assalamualaikum Gig, apa kabar? Waalaikumsalam Mas Rahmat. Ya alhamdulillah kabar baik. Mas Rahmat gimana sama keluarga? Alhamdulillah sehat Ji. Mohon maaf Ji, aku terpaksa menanyakan kembali tentang batu cincin merah ros itu. Udah ketemu belum sama mertua kamu? Tanya kembali Rahmat Rozi. Sekian lama Rahmat kembali menanyakan ke Rozi. Duh Mas Rahmat, udah gak perlu ditanya lagi. Batu merah ros itu udah hilang sama bapak mertuaku. Tegas si Rozi. Yakin sudah hilang? Iya Mas, udah hilang, entah nggak, udah lama sekali, entah kemana, udah nggak pernah saya lihat wujudnya. Ya sudah, kalau memang hilang, aku ada sesuatu. Apa Mas? Ya sudah, nanti aku kasih tahu. Aku nanya itu aja. Mudah-mudahan ini tidak menjadi sesuatu yang berlebihan. Oh ya, kapan kamu ke Jakarta? Setahun ini ada nggak pernah kamu ke Jakarta? Seingat aku sih belum Mas. Aku sibuk berlayar, sekalinya bersandar waktu aku habiskan dengan anak istri. Jadi belum sempat aku ke Jakarta Mas. Sebenarnya ada apa sih? Bikin penasaran gini aja nih Mas Rahmat. Enggak ada apa-apa. Ya udah itu aja nih. Apa Mas? Aku penasaran nih. Ya udah nanti deh aku kasih tahu. Ya udah. Tidak lama. Rahmat pun memotret
batu cincin merah ros itu dan dikirim via WA ke Rozi. Tidak lama, WA Rahmat pun dibaca oleh Rozi. Kiriman sebuah batu merah ros. Dengan sontaknya Rozi terkaget-kaget. Hah? Kok bisa balik gitu, Mas? Tanya Rozi dengan teks khusus dalam teks WA itu. Gak tahu gue jijik. Gue juga gak nyampe cara berpikir gue. Dan kondisi batu ini masih seperti itu. Sama, Mas. Aku juga mikir logis kagak nyampe-nyampe ini. Kok bisa ya balik lagi ke Mas Rahmat? Ya gak tahu lah. Itu kuasa Allah. Kita gak pernah tahu. Singkat cerita, kembali rumah Rahmat yang ditempati sesekali bau semerbak wangi yang menandakan si cantik berbaju merah kembali hadir setelah kembalinya batu merah ros itu di tangan si Rahmat. Tetapi sekali lagi, Rahmat menganggap batu cincin itu hanya sebatas hiasan yang ada di jari. Rahmat memang memiliki hobi untuk mengoleksi aksesoris yang ada di anggota tubuhnya. Segala sesuatu adalah pemberian yang maha kuasa. Adapun hal aneh yang dirasakan oleh Rahmat itu hanyalah perjalanan spiritual teman sosok wanita berbaju merah. Dianggap adalah teman dari dimensi lain yang hadir di waktu-waktu dan tidak pernah mengganggu isi rumah, terutama anak-anak. Dan Rahmat berusaha untuk menjaga hati terhindar dari segala bentuk kemusyrikan. Pertemanan ini anggap sebagai jalan hidup takdir Allah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.